Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Pemkosa. Kali ini bersama saya Haikal dan Putra sebagai host, dan juga ada Mas Amu sebagai narasumber kita pada podcast kali ini. Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan dulu untuk Mas Amu. Oh ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Amuh Muhtadin, bisa panggil Amuh saja begitu. Saya di Korea ini udah sekitar 7 tahun, datang dari tahun 2018, ya sampai sekarang. Alhamdulillah. Dan sebagai informasi ya teman-teman, Mas Amu ini sudah ganti visa ke E7 ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi sudah menjadi pekerja profesional, Mas Putra. Semoga kita bisa menyusul ya, Mas Putra ya. Insya Allah pada nyusul. Dan sebagai kedatangan Mas Amu di sini itu mewakili gamelan Korea ya. Jadi akan menerangkan tentang seputar tentang gamelan yang ada di Korea Selatan ini. Karena gamelan itu kan menjadi budaya ini ya, budaya Indonesia, warisan tradisional yang udah lama sekali, yang masih lestari ya. Berkat Mas Amu seperti yang ya, masih melestarikan budaya ini gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya kenal gamelan itu di Korea atau udah dari Indonesia, Mas Amu? Ya, sebagai orang Indonesia sih pasti kita udah kenal dari Indonesia begitu ya. Iya. Terus akhirnya pas nyampe sini nggak sengaja sih gitu bisa tahu gitu ada informasi dari KBRI tentang perekrutan anggota baru begitu di sosmednya KBRI dulu tuh. Jadi saya coba ikutan lah dari sana. Oh, jadi gamelan itu di bawah KBRI langsung, iya, resmi gitu ya. Iya. Oh, jadi memang pemerintah Indonesia juga berkontribusi dalam melestarikan budaya Indonesia sendiri gitu ya. Nah, itu untuk cara pendaftarannya atau mau kalau minat itu harus gimana tuh, Mas Amu? Ya, itu bisa aja nanti sampean atau saudara-saudara semuanya itu bisa lihat di ini sosial medianya KBRI, bisa di Facebook, bisa di IG kayak gitu. Biasanya suka ada perekrutan begitu, ada informasi perekrutan anggota baru gitu. Ya, nanti bisa ikut di sana, daftar di sana, langsung join nantinya. Atau kalau enggak misalkan sampean mau daftar sekarang nih, bisa aja hubungi saya dulu, nanti saya hubungin ke pelatihnya begitu. Itu bisa kapan aja sebenarnya. Oke, jadi nggak ada periode tertentu yang harus, misalnya harus saat pembukaan pendaftaran gitu. Sebenarnya sih nggak ada itu, walaupun kalau secara resminya ada diumumkan gitulah di sosial medianya. Gitu. Oke. Terus di gamelan itu udah berapa tahun? Kalau saya sendiri sih dari tahun 2019 kalau nggak salah. Berarti udah Hampir 6 tahun. Lama berarti. Lumayan lah. Bahkan sebelum kita ke Korea. Gabung gamelan Korea nih Mas Amu ya. Udah statusnya udah legend lah gitu. Lama. Enggak juga sih, masih tetap amatir lah. Karena disebut legend enggak juga sih. Karena kebetulan sih dulu saya pengen nyari-nyari waktu gitu untuk mengisi waktu gitu, maksudnya tuh apa gitu yang bisa diisi dengan kegiatan yang positif begitu. Iya. Ya kebetulan ada itu gamelan gitu. Ya udah saya join. Dan itu tuh sebenarnya saya juga agak ragu gitu awalnya itu mau ikut tuh. Karena kita kan sebagai pekerja gitu kan. Sementara Sabtu itu kadang masuk kerja begitu. Nah, ya udahlah saya pikir ikut aja dulu, join dulu aja. Nanti ke depannya gimana nanti aja lah gitu. Dan ya kebetulan sampai sekarang bisa jalan gitu. Karena kalau misalkan kita nggak bisa hadir, kita bisa bilang aja gitu, izin ke pelatihnya gitu, nggak bisa. Gitu. Nggak harus saklek, harus hadir. Iya, nggak wajib banget. Karena gitu. kita kan audiens kita kan kebanyakan anak-anak UT Mas, jadi mungkin mereka bingungnya atau nanti gimana ya. Saya paham banget karena gitu. Kita kan sama-sama PMI juga gitu ya. Gitu. Perspektif itunya kan perlu kita bahas gitu. Iya. Tapi kebanyakan anggotanya itu mayoritas dari kalangan mahasiswa atau gimana Mas? Kalau kebanyakan sih orang-orang mahasiswa gitu ya. Karena mungkin kalau pekerja kan suka gitu susah waktunya itu ya. Dan tapi yang ikut di sana itu bukan cuma WNI saja gitu. Semua WNA juga terbuka di sana. Entah orang Korea, entah orang asing lainnya tuh bisa join juga. Gitu. Jadi terbuka untuk ini Mas. Iya, untuk semuanya gitu lah. Ya? Nggak tertutup khusus untuk WNI kayak gitu, enggak. Terus respon dari orang-orang luar gimana?
Oh, alhamdulillah positif banget gitu ya. Iya, karena ada itu anggota yang sama saya sekarang terus aja ikut itu. Bertahan nggak ini apa? Nggak keluar gitu. Dari tahun kemarin tuh maksudnya baru dari aja dulu dia dari awal istilahnya ada gamelan di Korea ini di KBRI sampai sekarang dia masih join gitu. Gitu, dan luar biasa lah semangatnya itu, saya seneng gitu kayak gitu. Jadi harus bangga lah sama budaya kita ya. Iya, bahkan orang asing pun bangga dengan kita. Masa kita nggak ini gitu. Kalau nggak kita yang melestarikan, siapa lagi? Iya, siapa lagi kalau bukan kita. Betul. Terus dihitung-hitung dari rumah pabrik sampean dari terus ke Seoul ke tempat gamelan itu jauh nggak? Atau berapa jam mungkin? Lumayan jauh, sekitar kan paling cepat itu 2 jam saya perjalanan dari Paju kan, saya dari Paju. Oh, Paju. Iya, Paju itu perbatasan antara Korea Utara dengan Korea Selatan lah begitu. Ke Seoul kan lumayan jauh gitu. Tapi ya saya selama enjoy gitu, selama seneng ya saya jalani gitu. Ya itu memang sudah minatnya di situ. Iya, udah minat, udah seneng lah di sana. Iya. Jadi udah hobi lah sekarang jadinya. Jadi menikmati aja walaupun latihan cuma 2 jam, perjalanannya bisa 4 jam. Bolak-baliknya. Itu yang namanya cinta itu begitu Mas. Kalau cinta terhadap sesuatu itu kita effortnya akan lebih ini gitu. Betul. Dan kebetulan kan dulu kita hari Minggunya kan ada kuliah. Iya, waktu dulu tuh. Jadi hari Sabtunya saya berangkat sana. Terus malamnya nginep di sini lah, di rumah kita ini, tercinta ini, rumah UT. Oh iya, berarti iya dulu sampean alumni UT tahun berapa ya Mas ya? Iya, saya kalau tidak salah lulus 2002 apa 2003? 2002 kalau 2022. Iya, 2022. Kalau tidak salah sampean itu juga alumni dari organisasi BEM sama PPK juga ya? Iya, betul begitu. Jadi ya alhamdulillah sebetulnya selama di sini ya selama join dengan UT, terus join di BEM, dan saya juga join di Perpika begitu. Ya mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, Perpika itu ya Persatuan Pelajar Indonesia di Korea Selatan gitu. Dan PPI-nya Korea gitu. Jadi buat teman-teman itu nggak usah minder gitu ya, kita ini sebagai PMI sekaligus pelajar juga begitu, jadi bisa ikut join di sana. Dan kan orang-orang kayak kita tuh kadang minder gitu ya. Kalau join sama teman-teman Perpika itu kesannya tuh orang-orang pintar begitu ya. Tapi sebenarnya mereka juga welcome gitu, walaupun istilah pendidikan tinggi tidak membuat mereka sombong gitu. Walaupun pendidikan tinggi tapi mereka sangat rendah hati menerima kita gitu. Ya buktinya ada saya, ada yang lain juga ada gitu, yang teman saya juga yang ikut Perpika begitu. Oh jadi teman masnya juga bisa ikut begitu. Oh bisa. Mas Putra mungkin bisa ikut. Lanjutkan, nggak masalah. Oh, berarti kan dulu dari ikut BEM, terus ikut Perpika, ikut gamelan juga. Iya. Apalagi kerja. Nah itu gimana cara mengatur waktu, terus tantangannya itu gimana aja itu? Cara mengatur. Kalau mengatur waktunya ya selama kita bisa ya kita jalani aja begitu. Jadi tidak waktunya ini kalau bentrok ini gimana, alhamdulillah semuanya bisa dijalani seiring waktu berjalan lah begitu. Ya kalau tantangannya sih ya itu pasti kita merasa capek gitu ya, bolak-balik gimana gitu waktunya jelas. Tapi ya mungkin orang lain menganggapnya ngapain capek, ya udah capek kerja, capek di organisasi juga. Tapi ya saya tuh enjoy gitu, capek memang capek gitu ya. Tapi kita menjalaninya dengan senang hati gitu, jadi tidak terasa gitu, happy gitu. Dan saya pikir itu ya selama positif buat saya, kenapa tidak gitu, jalani aja. Berarti walaupun sesuatu apapun, walaupun ada banyak acara atau apapun itu, kalau hati kita enjoy, berarti itu bisa mengalahkan semua kecapean itu ya? Iya, betul sekali. Keren. Jadi kita bisa simpulkan Mas Amu ini manajemen waktunya bagus sekali ya. Anak manajemen lah. Kebetulan kita berdua juga Mas. Oh, sama-sama manajemen ya. Iya. Kembali lagi ke gamelan nih. Iya. Pas pengalaman tampil itu paling terkesan atau di mana? Atau ya kalau tampil itu sebenarnya kan udah beberapa kali gitu ya tampil di beberapa acara begitu. Salah satunya misalkan kita dulu ada acara launching film Bali Beats of Paradise itu di Lotte World Tower.
Itu kita tampil di sana dan itu yang paling berkesan bagi saya tuh. Karena apa berkesannya? Karena itu hal yang penting dan banyak tamu undangan yang penting begitu. Dan semua mata itu tertuju pada kita gitu kan. Di sebuah gedung bioskop yang paling besar kan di dunia di sana tuh. Apalagi itu film ya internasional begitu ya. Jadi saya merasa bangga sekali dan merasa deg-degan saat itu. Jadi itu yang bikin berkesan gitu. Terus kalau tampil acara lain kan kadang suka ada event-event tertentu gitu yang dari pemerintah Korea misalkan event kebudayaan kayak gitu, kita join sana tampil. Jadi pemerintah Korea sendiri welcome ya Mas sama gamelan ini ya? Iya, welcome banget karena kan di sini kan banyak banget gitu multicultural gitu ya. Jadi kadang ada event untuk kebudayaan mempersatukan buat persaudaraan lah di seluruh dunia gitu maksudnya tuh. Seperti itu. Jadi gamelan ini salah satu jalan juga ya untuk saling komunikasi antar budaya gitu ya? Iya betul, itu untuk mempererat persaudaraan antar sesama, antar negara begitu lah gitu. Jadi ya. Tapi ada nggak sih Mas perbedaan kayak cara main gamelannya di Indonesia atau di Korea gitu ya? Kayak mungkin Mas Amu bisa menjelaskan. Kalau cara main sih ya sama aja begitu. Karena kan alat gamelan ya memang khas gitu seperti itu, terus bawa ke sini gitu. Ya sama aja gitu karena memang alat-alat gamelan yang di sini kan dibawa dari Indonesia begitu. Berarti nggak jauh beda berarti ya? Tetap iya. Jadi misalnya orang yang dulunya belajar di Indonesia terus ke Korea mau belajar gamelan lagi itu sudah ini ya? Iya. Nggak terlalu ini ya beda ya? Iya nggak terlalu beda lah begitu. Dan di sini kan kita itu yang di KBRI gamelannya itu gamelan Jawa, tapi kadang juga kita bawain musik-musik lain gitu, maksudnya tuh kayak Janger itu pakai gamelan Bali kan, lagu Janger kayak gitu khas Bali. Mungkin Mas Putra kemarin dari Bali udah tahu gitu. Nah itu kita pernah bawain dengan menggunakan alat musik gamelan Jawa begitu. Terus pernah juga waktu itu kan kita di acara festival tuh. Festival Indonesia. Iya, Festival Indonesia itu. Kemarin kita jadi gitu loh. Iya, kan itu temanya lebih ke Korea, mendekati ke Korea. Jadi kita bawain lagu Arirang begitu. Arirang tapi dengan musiknya alat musik gamelan begitu. Keren juga. Jadi ada kolaborasi antar budaya gitu. Iya, begitu. Malah pernah dulu tuh ada acara seperti perlombaan gitu, perlombaan kesenian gitulah, yang diadakan di gedung DPR-nya Korea dulu tuh pernah. Dan kita ikut join sana, pelatih kita itu mengkolaborasikan antara gamelan dengan hip hop gitu, musik hip hop gitu. Dan juga iya, dan alhamdulillah kita jadi juara ketiga kalau nggak salah waktu itu. Udah keren banget sih Mas. Iya. Kita, apalagi ya budaya asing tapi iya dapat dikolaborasi sama iya, makanya kita ini selain melestarikan budaya kita, terus kita istilahnya memperkenalkan budaya kita ke orang lain juga gitu, mancanegara. Jadi orang-orang itu tahu gitu, akhirnya kan bisa tertarik dan mudah-mudahan gitu jadi menambah ke pariwisata kita juga nantinya itu gitu. Terus untuk harapan kedepannya nih Mas untuk gamelan tuh seperti apa Mas? Kayak harapan pribadi atau harapan gamelannya? Untuk gamelannya. Nah untuk gamelannya sih saya harap sih makin banyak gitu ya pesertanya, entah dari WNI atau dari warga negara asing gitu. Agar budaya kita ini terus lestari begitu. Jadi harapannya itu bagi saya. Agar lebih maju lagi gitu ya. Iya, lebih maju lagi, tetap hiduplah budaya kita. Nah, setelah itu mungkin harapan untuk mahasiswa-mahasiswa UT yang lagi kita nih ya masih kita mungkin atau teman-teman. Ya harapan saya sih ke teman-teman itu nggak usah ragu lah, ikut aja, join aja, misalkan selama kalian bisa begitu ya. Mari kita lestarikan budaya kita gitu di negeri orang. Itu rasanya lebih gimana gitu, lebih membanggakan kita bisa membawakan budaya kita sendiri di negeri orang gitu. Ya ada rasa ini ya nasionalisme iya. Jadi kalau ada orang lain yang meragukan nasionalisme kita karena kita berada di luar negeri gitu, itu bisa kita patahkan gitu. Ini justru rasa cinta kita terhadap negeri dengan cara melestarikan budaya kita di luar negeri begitu.
Oh iya, ngomong masalah gamelan nih Mas ya. Iya. Misal nih dari kita anggota BEM atau anggota mahasiswa UT mau berkunjung ke tempat gamelan, apakah diperkenankan atau harus ada syarat-syaratnya atau gimana nih? Itu pasti diperkenankan sih. Soalnya kita kadang suka ada kunjungan istilahnya diplomasi gitu. Ini hubungannya diplomasi dari Korea gitu, entah dari Universitas Korea pengen melihat kebudayaan Indonesia dengan melalui KBRI gitu. Nah, kadang kita suka perform di sana kayak gitu. Terus selain itu kita juga mengadakan workshop gitu. Jadi mengajarkan gamelan ke mahasiswa-mahasiswa Korea itu di sana. Nah, jadi apalagi untuk kita yang warga negara Indonesia gitu ya. Kalau mau ini bisa aja gitu. Nanti tinggal saya hubungi ke pelatihnya dulu. Kalau mau datang, ayo nanti bisa. Bisa dah nanti teman-teman belajar Nanti biar belajar. Siapa tahu minatnya ternyata di situ ya. Nah, Mungkin iya. masih belum nemuin hobinya apa nih. Cuma liburan, cuma mungkin ke Angsan, nggak tahu ngapain gitu ya. Seperti saya sama Mas Putra mungkin. Ya, kalau mau nambah-nambah yang lainnya boleh misalnya ikut gamelan lah gitu. Oke. Yaudah ini nih Mas. Karena kan sampean juga dari gamelan nih. Mungkin ada di media sosial yang bisa teman-teman lihat. Oh iya. Di media sosial dari gamelan itu sendiri tuh media sosialnya apa? Nanti bisa di-esek di sini nih. Iya, boleh nanti bisa di sini ya. @laras_ gamelan di Instagram di sana. Nanti mungkin bisa cek di situ. Cek di sini ya teman-teman ya. Oke Mas Amu, kita ada kenang-kenangan nih buat Wah, Mas Amu apa tuh? dari BEM Kausa. Monggo Mas, Wah, bisa di... spesial sekali. Wah, ini ada jaket bomber khas UT Korea Selatan. Mantap. Buat Mas Amu. Wah, bisa dipakai dulu biasa dong. keren sekali ini. Biar kelihatan. Ini kita jadi nggak kalah sama Universitas Korea gitu Iya, ya. betul Kalau di Korea kan dong. khasnya kayak gini. Jaket-jaket kayak gini. Coba ini. Keren. Wah, gimana udah gagal nih? Kayaknya saya jadi mahasiswa lagi nih. Oke, Wah, terima terima kasih teman-teman. banyak ini, Mas Amu, terima kasih sudah hadir. Iya, siap. Dan Mas Putra Sama-sama. juga terima kasih sudah menemani saya jadi host. Semoga podcast ini bisa Menambah wawasan buat kita semuanya dan menambah pengalaman bagi teman-teman semuanya. so see you at the next content. Terima kasih. Wassalamualaikum. Hai guys, ini guys. Ada makanan guys. Aduh, amit. Ini ada jajanan nih. Ini dari warung Indonesia Rindu Alam. Ini ada jajanan tradisional. Ini jajanan khas ini Indonesia. dari mana ini? Ini dari warung Indonesia yang ada di Angsan, namanya Rindu Alam gitu. Ayo dimakan bareng guys. Ada klepon guys. Kangen banget aku Mas sama Ayo, jajanan ini Mas. ayo makan satu-satu. Bintang tamunya. Terima kasih. Ada lumpia. Lumpia ya. Ayo, Ini apa, Mas? satu. Mas? Boleh. Nah, ini juga Ini kulit ayam. Kulit ayam. itu Ya. Ayo Bayu, ambil satu Bayu. Risol. Ayo, ambil satu yuk. kulit ayam dari mana? Kulit ayam ini Masih full, dari ambil satu. Udah ambil, Mas? Belum, Udah, kan? udah. Ya. Mas ya. Ya. Loh, ini apa nih Ini kulit ayam nih. itu keripik kulit ayam. Itu adalah makanan Indonesia yang diproduksi di warung Indonesia. Warungnya ada di sini. Namanya apa, Mas? Warungnya itu Template warungnya banget ya. Rindu Alam namanya. Rindu Alam. Oh, itu yang kemarin itu. Yang kemarin itu. Terus jajanan ini kan jajanan- nyari setahunnya lalu, Mas. di mana ini? Baru nemu ini, aduh. Jadi kita harus ke Rindu Alam habis ini Mas. Bener. Oh, Terus lapis ini kue iya. lapisnya enak guys. Enak banget guys. Kue lapisnya. Cuk, ini guys, di zoom. Enak
Enak banget. Teksturnya itu Berlebihan. Oh iya, untuk jajanan Indonesia ini tempatnya deket di itu deketnya Bang Wori. Sama deketnya toko Rindomat. Jadi di situ ada sampai situ ada warung jajanan khas Indonesia. Jadi teman-teman bisa datang aja ke situ. Saya pernah lihat juga, Mas. Yang dilihat apanya itu? Yang lihat. Yang layani cantik ya, Mas. Aduh, saya nggak bilang Yang aku. viral itu ya, yang viral itu ya. Oh, yang viral. Oh, alah. Yang mana sih? Iya. Ini pas banget pas mau puasa gitu ya. Wah iya. Oh, cocok nih. cocok nih. Dengan Pul, makan Pul. Taunya Pul, coba nyobain Pul. Ini Udah nih. pernah. Aduh. Udah pernah. Enak nggak? Ini keplon nih. Ini keplon a. Lagi mas, habis Lagi. Ini keplon. Enak banget nih sini. Soalnya ada telurnya lagi, ada proteinnya. Oh iya, bergizi banget ya. spesial. Apa? Kurang satu. Rasanya udah 6. Namanya dulu. Udah. Udah. Nah, ini pas kan? Alhamdulillah setelah dari SD nggak makan akhirnya makan dari Rindu Alam. Ya bersulang ya. Bersulang.